Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falfatur Darahmi dengan 13012323032. Hari ini ya akan mewawancarai Bapak siapa? Oke. Saya akan mewawancarai Bapak Saiful Bahri dengan tujuan UAS mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika. Apakah Bapak sudah siap, Pak? Siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Bapak merencanakan perencanaan pembelajaran fisika sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, serta apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam merancang RPP atau modul ajar, terutama agar sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan kurikulum mereka? Untuk merencanakan pelajaran ya, pertama kita kan lihat dulu di tujuan pembelajaran yang dari pemerintah inginnya materinya sampai mana gitu. Kemudian kita lihat dulu kondisi siswanya ya. Karena kebetulan kalau di SMA ini kan sebelum masuk pembelajaran kelas 10 gitu ya, bahkan di kelas 13 ada laporan kemampuan awal siswa. Jadi kita tahu nih kemampuan awal siswa di mana, kemudian kita rencanakan RPP umur panjang kegiatan juga gitu. Jadi materinya sampai mana, terus kita yang batasi ke dalam materinya sampai mana, kemudian aktivitas apa yang mau kayak biasa sih. Pertimbangannya itu kalau saya setiap bab itu kan pasti ada konsep esensial ya. Jadi konsep esensial dulu apa yang mau dipelajari, kemudian kalau saya ngedesain itu pakai cara backward design ya. Jadi ngedesain dari belakang dulu, tujuannya mau apa nih siswa menunjukkan apa, terus kita kasih kegiatan intinya apa biar mereka bisa menyimpulkan ini gitu ya tujuannya. Kemudian di awalnya dikasih apa nih sebelum proses intinya. Jadi dimulainya tuh mendesainnya dari belakang, evaluasinya dulu, ujiannya yang kayak gimana, ujinya tesnya seperti apa, kasih kegiatan intinya yang kayak gimana, awalnya apa gitu. Oh, berarti Bapak menyusunnya tuh dari belakang dulu kan kita. Iya, dari goalsnya mau apa, makanya mulai dari konsep esensial apa yang mau diujikan. Jadi di akhir tuh siswa pengen seperti apa sih, misalnya di konsep gaya siswa tuh inginnya menyimpulkan apa, nah itu kan diujikan nanti. Nah untuk mendapat kesimpulan itu kira-kira kegiatan pelajarannya kayak gimana. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak mengkoordinasi atau menjadwalkan kegiatan pembelajaran serta pembentukan kelompok dalam proses pembelajaran fisika agar kegiatan di dalam kelas berjalan efektif dan seimbang antara teori dan praktik? Penjadwalan ya, Penjadwalan kegiatan selama kelas. kan jadwal sudah ditentukan yang mau ditentukan seperti apa, termasuk kayak berapa pembelajaran di kelas. Nah kan guru tuh di awal tahun tuh pasti dia buat program tahunan ya. Intinya adalah dari program itu tuh kita tahu nih satu semester ini tuh kita punya beberapa pertemuan, kemudian dibagi ke bab yang kita mau ajarkan di satu semester itu. Misalnya satu bab ternyata cuma punya 4 pertemuan nih dengan masing-masing guru yang belajar. Nah di situ susun tuh evaluasinya mau gimana, kerjaan mau gimana, kegiatan pertama apa, pertemuan apa gitu. Nah untuk pengambilan kelompok biasanya kalau awal ya kan kita baru kenal kelas ya, biasanya tuh ngerandom dulu, jadi random aja anggota kelompok mah. Nanti di keduanya tuh baru mulai kita bisa mengamati kayak yang kelas atas mana, kelas menengah mana, kelas bawah mana, nanti baru kita kombinasikan biar seimbang si kelas atas, kelas bawah sama menengahnya. Meskipun makin kesini trennya kelas menengahnya tuh mungkin bergeser ke kiri gitu, maka kalau di bab yang lain artinya jauh banget gitu. Jadi yang dengan karakter seperti itu ya mungkin setiap sekolah beda ya kan. Yang pasti kita akalin biar komposisinya nggak jauh lagi. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak mengarahkan siswa selama proses pembelajaran, khususnya saat kegiatan yang melibatkan peer teaching atau tutor sebaya? Oke, kegiatan peer teaching itu sebenarnya hampir sulit ya kalau di sini. Karena tadi jomplang banget kayak anak-anak yang bisa ada gitu. Tapi kalau di peer teaching kan sebenarnya mereka nggak gitu ya. Kalau saya biasanya mensiasatinya, contoh nih yang tadi baru saya laksanakan ketika latihan soal, saya buat soal katakanlah jumlah meja misalnya ada 25. Berarti saya buat 25 soal dengan yang beda-beda tuh. Satu meja dapat satu soal. Nanti setelah beres meja yang kerjain, mereka harus kerjain soal yang lain. Jadi mereka akan tukeran tuh. Nah ketika proses tuker itu,
ketika dia minta soal yang ini, ajarin dulu yang ini gimana. Jadi kan nanti saling ngajarin dulu tuh. Dan itu tuh nanti berlanjut lagi ke tukeran yang lain. Jadi dari 25 soal katakanlah misalnya 5 soal yang harus mereka selesaikan. Jadi nanti tukeran tuh 5 kali mereka. Jadi saling ngajarin di situ ada. Dan dari proses pengajarnya yang saya lakukan ya cleaning, controlling gitu. Karena beberapa pasti ada yang bisa, yang cepat gitu ya. Ada yang enggak gitu. Jadi kita memastikan semuanya tuh progresnya sama, yang cepat bisa, yang kurang juga kita pasti bisa gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana Bapak melakukan kontrol dan evaluasi pembelajaran fisika setelah kegiatan pembelajaran berlangsung? Nah, ini evaluasi. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, saya tuh kalau bikin modul ajar, selalu bikin evaluasinya dulu. Jadi saya mau nguji apa nanti nih. Jadi misalnya saya pengen nguji bentuk soalnya ujian lisankah atau pasangan gitu ya atau gimana, baru bikin pembelajarannya kan ya kayak gitu. Jadi kalau evaluasinya pasti udah kebayang, misalnya di bab gerak lurus saya akan ngetes mereka tuh dengan cara misalnya praktikum pakai tipe timer gitu. Berarti pembelajarannya saya ajarin mereka gimana caranya menganalisis tiket timer kayak gitu. Jadi cara evaluasinya sudah saya tentukan dari awal pembelajaran. Baik Pak, selanjutnya di sini saya punya modul meminta saran evaluasi dan masukannya Pak terkait modul sudah dibuat. Ini hektik ya. Iya Pak. Terima kasih. Ini dibuatnya memang per jam pelajaran ya? Iya Pak. Biasa. Maksudnya, ini sudah keseluruhan bagus ya. Tapi modul itu harus depannya dulu yang diambil. Ini kan maksudnya kalau fase E itu setahu saya tidak ada cahaya dan optik. Ini di fase F. Jadi kayaknya ini fase F gitu karena cirinya ya materi-materinya tuh banyak, itu banyak. Kayaknya kayak gitu. Tapi kalau manajemennya ya penyusunannya sih ini oke gitu. Tapi kembali ya karena ini kan desain yang sepertinya kan belum disesuaikan dengan keadaan lapangannya gitu. Iya Pak. Jadi ini ideal banget kan. Idealnya sih oke gitu. Paling kalau mau di revisi mah ya itu aja sih. Tadi cek lagi di tujuan pembelajarannya karena modul ajar tuh dasarnya dari tujuan pembelajaran. Khawatirnya saya salah baca atau udah ada revision yang baru ya terkait cahaya dan optik gitu. Kalau nggak salah sih di kelas 11 gitu. Kemudian hati-hati aja kalau ini kan beberapa tuh saya lihat ada praktikum ya. Kayaknya nanti LKPD-nya tadi masih sederhana sih kalau lihat ya. LKPD-nya jadi bisa jadi anak, tapi tergantung nih kalau misalnya memang pembelajarannya mau bentuknya inquiry ya. Ini kan misalnya inquiry banget ya. Jadi inquiry itu emang biasanya kosong gitu kan. Tapi ya makanya disesuaikan. Kalau di SMA ini sih kalau kayak gini agak sulit. Jadi belum ke inquiry kalau di sini. Tapi kalau untuk inquiry ini oke. Terus Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak memastikan bahwa keterampilan abad 21 atau 4C itu dapat berkembang seimbang dalam kegiatan peer teaching di kelas? sebetulnya 4C itu kan ya kalau di peer teaching yang akan lebih dominan tuh mungkin di komunikasi sama kolaboratif kan ya. Critical thinking sama apa satu lagi? Kreatif ya. Kreatif ya. Nah, kreativitas. Sebenarnya di peer teaching bisa itu, tapi pasti akan yang lebih menonjol itu di kolaboratifnya sih. Kita mau pastikan seimbang, nggak cuma kolaboratif, ya maka dibuat peer teachingnya kita kasih rules di awal. Misalnya setelah hasil peer teaching, tolong nanti yang diajarkan menjelaskan hasil pengajaran temannya, gitu. Itu kan ini ada komunikasi, gitu kan ya. Termasuk juga akan muncul kreativitas anak untuk menjelaskan dengan cara dia gitu, ke temannya. Jadi tetap
harus dipandu sih. Dan kalau mau dipastikan seimbang. Baik, bisa kalian mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.